Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 5. Kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa, kita sampaikan kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah-Mu yang kami alami hingga saat ini. Kami mohon terangilah pikiran dan hati kami, agar kami dapat belajar dengan baik. Kami mau belajar tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu. Semoga kami mampu menguatkan iman kami kepadamu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kita hari ini akan memperdalam tentang Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kita amati pengalaman berkaitan dengan orang yang mau mengorbankan diri. Mengamati pengalaman berkaitan dengan orang yang mau mengorbankan diri. Kita tahu bahwa negara kita, Indonesia, dahulu pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Pada masa penjajahan itu, banyak orang yang berjuang dengan gagah berani, bahkan rela mati demi mengusir penjajah. Mereka itulah para pahlawan. Coba mari kita buat ringkasan, tetapi kita tidak usah tuliskan. Kita bayangkan dulu kehidupan tentang salah seorang pahlawan yang gugur demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita. Ada banyak. Di sini ada satu contoh tentang Tengku Umar. Saya akan bacakan cuplikannya, nanti anak-anak bisa lanjutkan membacanya di buku paket. Ada di buku paket ya. Ringkasan pahlawan Tengku Umar. Tengku Umar bertempat tinggal di Meulaboh, bagian barat Aceh, anak dari Tengku Mahmud. Ia seorang pemberani, kegemarannya melakukan pengembaraan. Pada usia sekitar 16 tahun, Tengku Umar mengembara selama 2 tahun tanpa meminta nafkah dari orang tuanya. Selama pengembaraannya, ia belajar berbagi ilmu, termasuk pencak silat. Dari berbagai pengembaraannya, Tengku Umar semakin cinta pada tanah airnya. Jadi membela tanah air, ini Tengku Umar, sampai rela menyerahkan nyawanya untuk bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku yang terkasih, para pahlawan merasakan bahwa masyarakatnya mengalami penindasan, ketidakadilan, dan penderitaan. Sesuai dengan kemampuannya, mereka berjuang untuk mengatasi hal itu. Jadi kalau berkaca dari Tengku Umar tadi, dari apa yang ia miliki, akhirnya berjuang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan penindasan, ketidakadilan, dan penderitaan. Mereka melawan para penindas dan pelaku ketidakadilan. Mereka tidak ingin masyarakatnya mengalami situasi penindasan, ketidakadilan, dan penderitaan. Tentu para pahlawan tidak mati sia-sia. Semangat dan perjuangan mereka tetap dikenang dan diteruskan oleh masyarakatnya. Masyarakat menyadari bahwa apa yang dialami sekarang itu berkat perjuangan para pahlawan. Kita bisa merdeka seperti hari ini, itu berkat para pahlawan. Meskipun para pahlawan telah wafat, namun semangatnya tetap hidup di tengah masyarakat. Anak-anakku yang terkasih, mari kita siapkan kitab suci, kita baca kitab suci. Yang tidak punya kitab suci bisa buka buku paket, di buku paket ada ya. Kita buka Injil Matius bab 26 ayat 26 sampai 29 tentang penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Apa yang sudah Pak Wana bacakan tadi adalah kisah perjamuan malam yang biasa kita kenang melalui hari Kamis Putih, atau kita kenang setiap hari Minggu melalui apa? Melalui perayaan Ekaristi. Jadi Ekaristi merupakan mengenang kembali kisah ini ya, mengenang kembali. Nah, itu poin penting yang harus anak-anak ingat. Nah, di dalam kitab suci juga ada dalam Injil Matius bab 27 ayat 1 sampai bab 28 ayat 10. Itu ada banyak, saya akan bacakan judulnya, anak-anak nanti bisa baca ya. Di dalam Matius bab 27 ayat 1 itu dituliskan Yesus diserahkan kepada Pilatus. Ya, jadi Yesus diserahkan kepada Pilatus dan akan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya Yesus dihadapkan ke Pilatus, Yesus diolok-olok, akhirnya Yesus disalibkan. Ya, dijatuhi hukuman mati melalui hukum disalib. Setelah itu Yesus wafat atau Yesus mati, Yesus dikuburkan. Setelah itu kubur Yesus dijaga. Nah, akhirnya di bab 28 ayat 10 itu digambarkan bahwa Yesus bangkit. Nah, anak-anak bisa bacanya di dalam kitab sucinya masing-masing. Rangkaian itu bisa dibuka kitab sucinya atau buku paketnya, begitu ya. Anak-anak yang terkasih, di dalam kisah yang sudah Pak Wana bacakan dan anak-anak baca sendiri, Yesus menentang segala ketidakadilan dan segala kebobrokan di masyarakatnya. Tidak hanya itu, Yesus banyak berbuat baik bagi orang-orang miskin, menderita, tersingkir di masyarakatnya. Bagi masyarakat Yahudi, segala hal yang tidak baik seperti penyakit, penderitaan, dan kemiskinan dipercaya sebagai akibat dosa. Maka tindakan-tindakan Yesus bagi orang-orang miskin, menderita, dan tersingkir dipahami dan dinyatakan sebagai tindakan pengampunan dosa atau penyelamatan. Tindakan Yesus itu oleh para pemimpin agama dianggap sebagai menghujat Allah. Jadi kesalahan Yesus oleh bangsa Yahudi itu adalah dianggap menghujat Allah yang disampaikan kepada Pontius Pilatus yang akhirnya dijatuhi hukuman mati. Sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Jadi Yesus itu dianggap menghujat Allah karena ia mengaku sebagai anak Allah. Sebuah tindakan yang tidak terampuni menurut orang-orang Yahudi pada saat itu. Maka para pemimpin bangsa Israel sepakat untuk membunuh Yesus. Ya, bangsa Yahudi pada zaman itu di bawah penjajahan Romawi. Karena itu bangsa Yahudi tidak boleh memberikan hukuman mati. Yang boleh menghukum mati adalah pemerintahan Romawi. Maka pemimpin bangsa Yahudi membawa Yesus ke Pontius Pilatus untuk dimintakan hukuman mati. Meskipun pada awalnya Pontius Pilatus tidak setuju dengan hukuman itu, saya ulangi, meskipun pada awalnya Pontius Pilatus tidak setuju, akhirnya tetap memberikan juga karena dipaksa oleh orang banyak. Yesus disiksa, dipaksa memanggil salib hingga akhirnya mati di salib. Yesus mengalami penderitaan seperti dicambuk, dipukul, dan sebagainya. Dia juga dihina, diludahi, diberi anggur asam, dipermalukan dengan ditanggalkan pakaiannya, dan masih banyak lagi. Bagi masyarakat Yahudi, mati muda dianggap sebagai kutukan dari Allah.
Yesus dibunuh oleh para pemimpin Yahudi dengan harapan dianggap sebagai orang yang dikutuk oleh Allah karena Yesus kan matinya dalam kondisi yang mudah. Maka yang dapat menghilangkan kutukan hanya Allah. Tapi di situ Yesus ternyata dihilangkan dari kutukannya. Yesus pada hari ketiga bangkit, hidup kembali dengan mulia. Kebangkitan Yesus berarti menolak kutukan Allah. Itu berarti segala ucapan dan tindakan Yesus dibenarkan oleh Allah. Sengsara dan wafat Yesus merupakan pengorbanan yang membuahkan pengampunan dan penyelamatan bagi manusia. Sebagaimana ia nyatakan dalam perjamuan terakhir yang sudah Pak Wana bacakan tadi, yang kita kenang pada peristiwa Kamis Putih. Yesus wafat untuk keselamatan manusia. Dengan kebangkitan, hal ini dibenarkan oleh Allah. Anak-anakku yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki masa yang disebut masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa persiapan, masa tobat untuk menyambut yaitu masa apa? Masa Paskah, yaitu merayakan kebangkitan Yesus. Masa Prapaskah diawali dengan hari Rabu Abu. Jadi masa Prapaskah diawali dengan hari Rabu Abu, di mana pada hari Rabu Abu itu kita diberi abu di dahi kita sebagai lambang pertobatan. Dan pada masa Prapaskah kita menjalani kurang lebih 40 hari. Selama 40 hari kita menjalankan puasa dan berpantang. Nah, anak-anak yang terkasih, itu yang bisa Pak Wana sampaikan. Satu hal yang bisa kita ingat, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kira-kira ketika Pak Wana membacakan ini, anak-anak ingat apa ya? Nah, benar, ingat perayaan Ekaristi. Nah, ini diucapkan pada saat konsekrasi. Lah, apalagi itu konsekrasi? Konsekrasi adalah peristiwa berubahnya roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Nah, ini yang harus diingat ya. Bisa dicatat di bukunya masing-masing. Anak-anakku yang terkasih, demikian pelajaran agama hari ini. Kita akhiri dengan doa penutup. Anak-anak berdoa di dalam hatinya masing-masing. Ya, kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikian pelajaran agama hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, ya, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.